Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Terlihat mustahil, tapi hal hebat ini akan menjadi milikmu dan buat mereka terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands, ada the Moon, ada the Tower. Di sini ada Five of Wands, ada Justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Wands. Saya merasakan di sini sepertinya apa yang akan kamu mulai ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Ini bisa tentang memulai sebuah pekerjaan, memulai sebuah usaha, atau memulai sebuah hubungan. Saya merasakan ya mungkin awalnya di sini kamu hanya ya mungkin tidak terlalu serius ya, atau hanya mau coba-coba aja, tetapi justru hal ini yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Kayak apa ya? Kayak di luar nalar atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Ya mungkin awalnya di sini kamu nggak pernah nyangka, nggak pernah menduga yang hal kecil yang kamu lakukan awalnya ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Dan apa ya, kayaknya dari hal yang kecil ini kamu akan membuktikan kehebatan kamu di sini, yang bisa saja yang buat orang-orang yang dulunya meremehkan kamu atau orang-orang yang dulunya merendahkan kamu itu terdiam. Ternyata ada sesuatu dalam diri kamu yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Ada semangat yang kuat, ada apa ya, kayak nggak pantang menyerah ya, nggak mau kalah dengan keadaan. Oke, di sini apa ya, kayak kamu itu mau membuktikan bahwa kamu di sini, ini loh diri saya yang mungkin dulunya kalian remehkan, yang dulunya mungkin kalian rendahkan, tetapi ini saya saat ini mampu melakukan atau merubah hal kecil menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bisa tentang ya mungkin saat ini kamu apa ya, punya usaha mungkin kecil-kecilan ya, tapi bisa saja hal kecil ini benar-benar akan membuat kamu bisa merubah kehidupan kamu, bisa saja. Atau mungkin dari pekerjaan, atau di sini ada kepercayaan yang kamu dapatkan dari seseorang yang hebat. Ada, kamu diberi kepercayaan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk bisa memulai sesuatu,
Dan itu tidak akan kamu sia-siakan kesempatan ini. Kamu berusaha untuk membuktikan, karena kesempatan nggak datang 2 kali ya. Meski itu mungkin awalnya dicemooh atau direndahkan ya. Mungkin kesempatan itu hanya kesempatan kecil yang mungkin orang-orang lain lihat, tetapi ternyata hal kecil itu yang akan kamu mampu untuk kamu rubah menjadi sesuatu hal yang besar nantinya. Jadi itu bisa saja terjadi. Hal yang kamu pikir nggak mungkin, mustahil, itu bisa saja terjadi. Oke? Itu tidak hanya dalam karir atau mungkin dalam usaha, dalam hubungan juga bisa. Ada yang mungkin saat ini memulai hubungan yang baru yang mungkin awalnya hanya iseng-iseng ya, atau hubungan yang awalnya hanya dekat-dekat biasa, tetapi ternyata bisa saja itu yang akan menjadi jodoh kamu. Itu bisa saja ya. Karena di sini saya merasakan ada hubungan yang apa adanya, oke? Apa adanya, nggak pura-pura, nggak perlu nutup-nutupin, nggak ada kebohongan juga, ya apa adanya. Jadi dari awal itulah, karena nggak ada kebohongan, ya pada akhirnya berjalan lebih lancar, lebih baik daripada ada sebagian kamu yang mungkin hubungannya ditutup-tutupi untuk nutupin jati diri atau nutupin apa yang terjadi, keadaan kamu yang artinya ya diawali dengan kebohongan ya. Tapi jika sesuatu hal itu diawali dengan kebohongan, itu kedepannya akan banyak ya kebohongan yang akan ditutup-tutupi. Jadi nggak perlu ada kebohongan nih, karena untuk orang yang benar-benar mencintai atau benar-benar suka sama kamu, ya dia akan menerima tentang apapun kehidupan kamu, apapun status kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kayaknya ada hubungan yang sebenarnya mungkin awalnya hanya pertemanan ya, saling curhat, saling cerita, apa adanya, udah sama-sama tahu baik dan buruknya, tetapi itu ternyata yang bikin kamu dan dia nyaman. Oke, ternyata itu yang bikin kamu yakin, oh ini adalah seseorang yang lebih bisa mengerti dan memahami kamu. Begitu juga sebaliknya, karena memang diawali dengan apa adanya, kejujuran. Ada demun, bukan berarti kepura-puraan lagi. Oke, sesuatu hal yang akan, ini bisa saja tentang, ada sebagian kamu yang memang menginginkan, pengen punya hubungan yang serius, tapi berpikir belum ketemu orangnya. Ya ternyata orang yang di dekat kamu itu bisa saja itu yang menjadi jodoh kamu. Itu bisa saja terjadi. Ada the tower di sini. Saya melihat saat ini kamu sudah lebih punya pendirian yang sangat kuat ya, sangat kokoh, nggak mampu atau nggak bisa lagi ditipu atau dipengaruhi. Karena sudah banyak hal yang mungkin pernah terjadi ya, karena mungkin kamu terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, terlalu gampang dipengaruhi, terlalu gampang dibodoh-bodohi, yang pada akhirnya hancur. Ada yang mungkin pernah ada orang yang merusak hubungan kamu, ada orang yang mengkhianati, ada yang pada akhirnya merampas apa yang menjadi milik kamu, tentang kebahagiaan, tentang pasangan. Ada ya yang merampas, ada yang menjadi orang ketiga, ada yang mungkin nusuk kamu dari belakang juga. Itulah yang bikin, hal-hal seperti itulah yang membuat kamu lebih kuat, lebih kokoh, lebih punya pondasi yang kuat, yang gak gampang ditipu, gak gampang dipengaruhi. Karena saat ini kamu sudah lebih realistis, kamu sudah lebih tahu kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan logika. Kamu gak mau asal-asalan lagi ya. Mungkin dalam sebuah hubungan sudah lebih punya pondasi yang kuat, atau mungkin dalam karir atau dalam usaha sudah punya pondasi yang kuat ya. Jadi nggak gampang lagi orang ngancurin, nggak gampang lagi orang mempengaruhi kamu atau ada tipu daya di sini. Jadi saat ini semua yang terjadi itu membuat kamu lebih punya pondasi yang kuat ya, lebih kokoh, lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Karena di sini ada loh yang kayaknya pura-pura baik, ada yang musuh dalam selimut, ada yang di depan kamu begitu baik tetapi di belakang kamu justru sebaliknya. Ada yang mendekat sama kamu tetapi ternyata ada tujuannya, ada. Jadi hati-hati terhadap circle kamu saat ini. Jadi penting untuk lebih peka ya, lebih sensitif, lebih bisa merasakan. Jika kamu anggap ini tidak baik atau akan mengancam kebahagiaan kamu, ya udah tinggalin.
Jadi lebih baik kamu pergi dari sesuatu hal yang kamu anggap udah nggak baik, udah nggak sehat nih. Karena mungkin di sini akan ada persaingan juga, ada yang jelek-jelekin juga, artinya toksik sebenarnya hubungannya. Jadi hati-hati, karena semakin hidup kamu itu semakin meningkat, semakin bahagia, itu cobaannya beda lagi, kelasnya beda lagi nanti. Oke, jadi hati-hati. Ini bisa tentang orang terdekat ya, atau teman, atau bahkan keluarga sendiri. Jadi hati-hati, karena semakin kamu bahagia, semakin kamu memiliki segalanya, ujian cobaannya itu macam-macam. Jadinya ada yang mungkin karena dengan orang-orang terdekat, masalah dengan orang-orang terdekat ada juga. Ada justice, ini juga tentang keadilan dalam kehidupan kamu ya. Ya bisa saja hal yang kamu dapatkan ini ya justru karena banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu ya. Tentunya karena prasangka baik kamu ya terhadap Tuhan. Tidak mau nyalahin, tidak mau tidak mau untuk menyalahkan keadaan, apalagi nyalahin diri sendiri ya. Kamu nggak mau, kamu berpikir ya bahwa setiap yang terjadi ini tuh punya alasannya. Apapun yang menimpa kehidupan kamu itu punya alasannya. Itulah yang kamu pegang, oke? Kata-kata itulah yang terus kamu yakini. Dan yakin bahwa akan ada yang terbaik untuk kamu ke depannya. Situasi akan membaik pada akhirnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada retreat, ada home, ada forgiveness. Di sini ada burden, dan di sini juga ada threat. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini memang terkadang ada ya situasi atau kondisi yang bikin kamu itu ingin menyerah, kadang capek, lelah, karena ya mungkin gagalnya itu tidak hanya sekali, ada yang berulang. Jadi itu yang bikin kamu itu kayak malas ya, atau capek harus memulai hubungan yang baru, atau harus memulai usaha yang baru, kayaknya udah gagalnya udah berkali-kali. Tapi itu tadi, kalau kamu capek, kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat sejenak. Nggak perlu terlalu memaksakan. Artinya kamu harus lebih enjoy ya, harus lebih menikmati proses kamu ya. Kalau kamu udah ingin sendiri dulu atau ingin istirahat dulu, kamu jeda sejenak, oke? Tapi setelah itu kamu harus bangkit lagi. Setelah itu kamu harus yakinkan diri kamu untuk bisa memulai. Karena banyak kegagalan yang mungkin pernah kamu alami itu adalah senjata untuk kamu bisa memulai sesuatu hal yang baru lebih hati-hati. Agar tidak salah, agar tidak gagal lagi tentang apapun. Baik dalam hubungan, dalam bisnis, atau usaha apapun. Yang pada akhirnya di sini kamu akan pelan-pelan, akan lebih bisa menyesuaikan diri, akan lebih bisa beradaptasi ya, bahwa terkadang hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang kita udah merencanakan ini dan itu, merencanakan udah banyak hal ya, tetapi terkadang ada aja terjadi yang merusak segalanya. Ada aja yang terjadi yang tidak terkendali. Tetapi ya di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk kendalikan diri kamu. Itu yang terpenting. Kendalikan diri kamu di saat ada hal-hal yang terjadi di luar kendali. Oke, ada hal-hal terjadi tidak kamu harapkan atau tidak kamu inginkan, ya kamu sudah lebih menyesuaikan diri dan lebih memahami. Yaitu hidup normal seperti itu. Ya, tapi di sini kamu sudah juga tidak terlalu mau menyalahkan apapun ya mungkin pernah terjadi di masa lalu. Ya udah maafin, udah memaafkan tentang orang yang pernah nyakitin kamu, dan memaafkan diri sendiri, karena kamu sadar percuma kalau kamu harus terus-terusan nyimpan dendam, kemarahan, itu akan menghambat
aliran cinta dalam diri kamu, menghambat langkah kamu juga, menghambat pertumbuhan di jiwa kamu juga. Jadi jangan lakukan hal itu, karena itu akan merusak pikiran, perasaan kamu juga nantinya. Jadi keluar dari situasi itu, keluar dari pikiran-pikiran negatif itu. Lebih baik memaafkan, meski saya mengerti memaafkan tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan ya. Mungkin kata maaf itu mudah, tetapi masih saja membekas ya mungkin tentang perselingkuhan yang pernah ada, pengkhianatan yang mungkin pernah terjadi. Tapi di sini ternyata nanti kamu menyadari di saat kamu udah ikhlas, belajar ya untuk ikhlas dan memaafkan, ternyata itu jauh membuat perasaan kamu jadi lebih tenang dan lebih damai lagi. Iya, saya yakin kamu akan lebih bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di saat kamu sudah benar-benar memaafkan. Dibanding kamu harus nyimpan kemarahan ya, itu akan menguras energi kamu, menguras pikiran kamu, perasaan kamu, yang pada akhirnya kamu nggak bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itu adalah tantangannya dalam hidup, karena untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik itu terkadang ada aja yang terjadi, ada tantangannya, ada ujiannya. Karena untuk bisa naik kelas ya, contohnya saja mau naik kelas atau mungkin lebih mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, terkadang harus diuji dulu. Harus kamu mampu lewati rintangannya, cobaannya. Tapi saya yakin sejauh ini kamu punya mental yang kuat ya, karena terbukti di sini kamu mampu untuk menyesuaikan diri. Kamu mampu untuk bersikap lebih tenang, lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi. Ya mungkin tidak terlalu mentargetkan juga ya, tidak terlalu terburu-buru. Lebih mengikuti alur kehidupan, tetap melakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Dan kamu belajar dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya, yang mungkin pernah bikin kamu menyesal. Kamu berusaha untuk belajar dari semua itu agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tentang apapun yang pernah kamu pilih dan apapun yang pernah kamu putuskan, semua itu membuat kamu jadi lebih pintar, lebih paham bahwa hidup terkadang selalu ada aja yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi ada juga keajaiban, ada juga hal mustahil yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang tidak mudah dan tidak lari dari apapun. Berani menghadapi dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.